Jadi aku ini memang orangnya agak nyeleneh gitu ya, agak aneh gitu memang. Ketika di One Piece ya, ketika banyak orang itu suka karakternya, kalau nggak Luffy, Zoro, aku suka Sanji. Di Boku no Hero Academia ketika orang-orang suka Deku, kalau nggak Bakugo, kalau nggak Todoroki, aku suka Kirishima. Ketika di Naruto banyak orang suka Naruto dan Sasuke, aku sukanya Shikamaru. Oh, keren saya minasan, selamat kembali di Sound Speak. Jadi video kali ini kembali mendapat referensi lah ya, mendapat saran dari komentar dari viewers, dari kalian. Ini ada Ardin Febrian yang sebenarnya sudah berkomentar 1 bulan yang lalu, tapi barusan bisa aku bahas. Ini mohon maaf banget ya, baru bisa aku respon dan aku jadikan konten. Jadi buat yang lain juga mohon maaf ya, aku melihat banyak banget yang minta bahas ini itu. Sebentar semuanya aku baca dan aku renungkan gitu. Aku coba cari celah pembahasan yang menarik. Kalau bisa aku turutin kemauan kalian, pasti akan aku segera buat kontennya. Nah, ini kembali ke Ardin Febrian. Dia 1 bulan yang lalu itu minta bahas arc terbaik di Naruto menurutku. Ini aku nggak ngerti apakah Ardin Febrian ini ngikutin aku dari awal banget apa enggak ya, dari channel ini pertama kali dibuat apa enggak. Cuman memang salah satu video yang awal banget aku buat itu salah satunya adalah bahas arc terbaik One Piece menurutku, yang mana adalah arc Enies Lobby. Ini nggak dibilang apakah Naruto kecil atau Naruto Shippuden, tapi karena kiblatku di anime, jadi kita akan coba pecah dulu ya. Aku akan bahas Naruto Shippuden dulu kali ini, dan kalian sudah lihat dari judul, dari thumbnail, arc favoritku atau arc terbaik menurutku adalah arc Hidan Kaguzu. Kok bisa gitu, dari sekian banyak arc menarik fenomenal Naruto, kenapa harus arc yang ini gitu loh ya. Mungkin banyak yang nggak setuju dan jelas ini unpopular opinion banget. Tapi sekali lagi ini bukan absolut, namanya juga diskusi hangat. Jadi ya kita diskusi aja, menurutku seperti itu. Menurut kalian kalau arc yang lain, misal pertemuan para Kage, atau misal Deidara Sasori, atau misal Sasuke lawan Itachi, atau misal waktu perang dunia Shinobi, atau yang lainnya, silahkan taruh aja di kolom komentar. Oke, jadi nggak usah mancing-cong, langsung aku mulai aja pembahasannya. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa juga di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai. Seperti biasa, sebagai sang pecinta anime, sebagai sang otaku, fans Naruto, Boruto, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup Rob ini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Oke, aku mulai arc Hidan Kaguzu. Kenapa menurutku ini yang terbaik? Jadi aku punya 3 alasan, dan akan aku mulai langsung dari yang pertama. Alasan yang pertama adalah karena seri Naruto masihlah seri Naruto. Apa maksudnya? Jadi menurutku kayak gini ya, Naruto itu ada masanya di mana seri ini itu menceritakan kehidupan shinobi atau ninja yang kebetulan menyelamatkan dunia, bukan pahlawan penyelamat dunia yang kebetulan shinobi. Itu beda. Mungkin banyak yang bakal bilang, ya jelas lah Naruto kan udah jadi Hokage, dunia sudah berubah, dia udah jadi pahlawan dunia. Iya tahu, tapi bukan itu maksudnya. Apa ya, kayak vibe-nya itu loh, vibe warna cerita segala hal di seri Naruto itu dulu terasa banget, kental banget shinobinya, ninjanya. Meskipun ini fiksi, dulu itu ya ceritanya itu seakan-akan memang mencerminkan konflik para shinobi, konflik ninja, konflik kehidupan Jepang pada masa kuno. Ada kudeta, ada perang, ada ninja yang kabur, dan banyak lagi konflik-konflik di Naruto dulu itu benar-benar seakan memang mewakilkan kalau inilah cerita konflik para ninja, para shinobi. Dan kekuatan-kekuatannya itu ya menurutku meskipun fiksi, meskipun kayak superhero gitu lah, bisa dibilang tangannya bisa keluar petir, bisa nyembur api, itu kan kayak superhero gitulah ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya fiksi banget kan, ya kan? Nggak ada lah ninja yang di dunia nyata itu, nggak ada yang kayak gitu. Ninja itu semua ya pakai masker hitam, bawa pedang di punggungnya, pakai kunai, pakai shuriken kayak gitu. Tapi vibe superhero itu tadi itu masih masih balance gitu loh dengan warna shinobinya. Nah, semua itu perlahan memudar, semuanya hilang gitu entah kenapa, mulai luntur. Dan menurutku semenjak ada Kaguya, jadi semenjak ada konsep dimana ada emak-emak dari bulan yang datang untuk berkebun di bumi, ini seakan-akan benar-benar mematahkan semua penilaianku ya terhadap seri Naruto.
Karena dari awal banget tuh, dari Naruto kecil sampai Perang Dunia Shinobi sebelum Kaguya muncul, semuanya itu aspeknya shinobi. Ya kan? Semuanya aspeknya itu ninja. Sampai tiba-tiba ini mak-mak nongol yang mana bisa dibilang alien, semuanya patah, semuanya berubah. Dan sebenarnya perubahan kayak gini itu sebenarnya cukup lazim ya di banyak seri, terutama yang action dan shonen itu wajar gitu loh. Misal kalau kita ambil contoh yang udah tamat ya, misal kayak Fairy Tail. Itu awalnya diperkenalkan kalau ceritanya tentang penyihir yang berada di sebuah guild terus melakukan misi atau pekerjaan. Tapi di akhir cerita mereka harus menyelamatkan dunia ngelawan Zeref si penyihir kegelapan. Contoh lain, Nanatsu no Taizai. Ketika pertama kali diperkenalkan, Meliodas yang terpecah belah dari teman-temannya itu punya perlawanan terhadap kerajaan Lyonesse. Tapi lama-lama ceritanya sampai ke akhir malah berubah ke perang antar ras. Jadi sebenarnya memang cukup normal perubahan kayak gini. Cuman di Naruto itu memang patah banget gitu rasanya. Patah banget karena selama ratusan chapter, selama ratusan episode, konsep shinobi, konsep ninja itu dipegang dengan kuat sampai akhirnya ini emak-emak dari bulan nongol. Itu alasan yang pertama gitu ya. Jadi memang aku sasar secara keseluruhan dan kebetulan Agi dan Kaguzu ini masuk di masa-masa dimana Naruto masihlah Naruto. Aku mulai ke alasan yang kedua, ini alasan personal banget memang. Alasan yang kedua adalah karena Shikamaru. Jadi aku ini memang orangnya agak nyeleneh gitu ya, agak aneh gitu memang. Ketika di One Piece ya, ketika banyak orang itu suka karakternya kalau nggak Luffy, Zoro, aku suka Sanji. Di Boku no Hero Academia ketika orang-orang suka Deku, kalau nggak Bakugo, kalau nggak Todoroki, aku suka Kirishima. Ketika di Naruto banyak orang suka Naruto dan Sasuke, aku sukanya Shikamaru. Jadi di arc ini memang Shikamaru akhirnya bisa bersinar kembali ya kan, bisa kelihatan sejenius dan sekeren apa sebenarnya si pemalas ini. Terakhir kali kita lihat dia bener-bener bertarung serius itu kan bisa dibilang waktu kecil kan, waktu lawan Tayuya. Itu kan udah lama banget. Dan akhirnya setelah sekian lama akhirnya dia dapat spotlight itu lagi, mendapat kesempatan untuk bersinar dalam cerita Naruto. Gimana caranya ini orang bisa membalaskan dendam kematian gurunya dengan cara mengalahkan dua anggota teroris yang nggak tahu arti kata mati. Jadi secara cerita itu benar-benar dibangun dengan sempurna segala aspeknya, sehingga ketika akhirnya pertempuran akhir, ketika tim 10 dibantu dengan Kakashi itu menyergap Hidan sama Kaguzu, semuanya itu terasa begitu perfect, begitu sempurna. Dan terutama Shikamaru berhasil membalaskan dendam kematian Asuma Sensei dengan amat sangat epic. Yang mana ini mengantarkan ke alasan yang ketiga, pertarungannya. Pertarungan di arc itu bener-bener keren sih menurutku, terutama pertarungannya Shikamaru. Gimana dia bisa men-set up gitu ya, merekayasa segala halnya, semuanya, supaya semua berjalan sesuai dengan rencana dia, dan dia bisa menghabisi Hidan. Dan ini sebenarnya agak cukup berkaitan sama alasan yang pertama tadi ya, yang panjang kali lebar. Karena kalau kalian tanya sama aku, pertarungan terbaik di Naruto menurutku itu apa yang paling aku suka? Jawabannya itu bukan Perang Dunia Shinobi, bukan ketika tim 7 berhasil menyegel Kaguya, bukan itu. Favoritku adalah ketika Sasuke lawan Danzo, Sasuke lawan Deidara, Sasuke lawan Itachi, Gaara lawan Deidara, Jiraiya lawan Pain, Shikamaru lawan Hidan. Ini adalah masa-masa dimana pertarungannya itu bener-bener shinobi banget gitu loh, bener-bener kerasa banget strateginya, jalan berpikirnya, gimana cara untuk mengecoh lawan, gimana cara untuk berhasil menemukan titik buta lawan, cara untuk mengalahkannya, semuanya itu keren banget. Kalau aku tarik ke pertarungannya Shikamaru sama Hidan itu ya bener-bener sempurna banget. Maksudku secara keseluruhan plan mereka, plan tim 10 itu keren banget gitu. Gimana caranya dia bisa misahin Hidan dari Kaguzu, gimana caranya dia bisa berkoordinasi sama Kakashi Sensei, dimana Kakashi waktu itu ngambil darahnya Kaguzu diem-diem dan dikasihkan ke Shikamaru, terus kemudian menipu Hidan kalau ternyata yang dia tusuk itu adalah si Kaguzu, sampai akhirnya dia berhasil menangkap Hidan pakai kertas-kertas peledak gitu ya. Terus dia menyiapkan lubang yang sudah dia gali sebelumnya, dan semuanya berakhir dengan amat sangat epic, dengan amat sangat sempurna. Jadi itu alasanku kenapa aku memilih arc dan Kaguzu itu yang paling favorit gitu ya. Kalau kalian punya pendapat kalian masing-masing, taruh aja di kolom komentar. Gimana pendapat kalian sih? Arc yang terbaik apa? Alasannya kenapa? Kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol aja sama-sama. Oke?
Jadi silahkan di like videonya kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Silahkan di share ke teman-teman kalian, terutama para Naruto lovers, para orang-orang yang sudah mengikuti Naruto sejak dahulu kala gitu ya. Aku pengen tahu pendapat kalian semua, jadi jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa follow Instagramnya Soundspeak, dan juga jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashii minasan.